Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen mata kuliah teori dan apresiasi prosa fiksi. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan, yaitu untuk membuat sebuah presentasi mengenai analisis saya terhadap sebuah novel ataupun mempresentasikan hasil apresiasi saya terhadap sebuah novel. Sholawat beriringan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, di sini saya mengapresiasi sebuah novel, yaitu analisis struktural dalam novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu sinopsis dari cerita yang saya angkat ataupun novel yang saya ambil, yaitu novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora, yaitu menceritakan seorang anak yang mempunyai tekad yang sangat kuat ataupun mempunyai kesungguhan yang sangat besar dalam menggapai cita-citanya. Dengan kata lain, mempunyai kegigihan untuk menggapai sebuah mimpi, sebuah keinginan, yaitu demi orang tuanya ataupun demi ibunya dan juga demi menebus rasa bersalahnya kepada ayahnya. Nah, dia ini adalah bernama Awan Rojo Panemu. Nah, dia adalah seorang anak yang berasal dari pedesaan, yaitu dari lereng gunung, dan juga mempunyai teman yang bernama Yanu. Nah, temannya ini hidup sebatang kara yang hanya tinggal bersama neneknya, dan temannya ini mempunyai sikap yang pemarah dan pemalas. Berbeda dengan si Awan, dia mempunyai sikap yang tidak pantang menyerah, tidak kenal putus asa, dan memiliki kegigihan yang tinggi untuk menggapai cita-cita demi cintanya kepada ibunya dan menebus rasa bersalahnya kepada ayahnya. Selanjutnya, dalam saya menganalisis novel ini, yaitu menggunakan teori struktural, yaitu menurut pendapat Theo mengungkapkan bahwasanya analisis struktural terhadap teks sastra memiliki tujuan untuk membongkar atau mengungkapkan keterkaitan unsur-unsur dalam teks secara totalitas untuk menghasilkan makna. Nah, Theo berpendapat analisis struktural merupakan hal yang harus dilakukan untuk memahami prosa, baik itu cerpen, novel, maupun roman, yaitu dengan memahami struktur batin dan juga struktur fisik. Nah, di sini struktur batin antara lain tema, perasaan, nada, dan juga amanat. Nah, sedangkan struktur fisik yaitu antara lain diksi, citraan, majas, dan tipografi. Nah, di dalam novel Surga di Atas Langit ini memiliki tema, yaitu dapat kita lihat di halaman 170, yaitu kutipan Ibu sudah tanda tangan untuk terima bantuan itu. Besok mereka transfer ke rekening ibu, kamu saja yang pegang duitnya. Nah, dan juga sejenak mereka terdiam, namun yang ibu tak ingin mereka larut dalam tangisan, harus bahagia, yang ujung-ujungnya akan membuat nelangsa keringat kepada ayahnya. Nah, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwasanya tema yang terdapat dalam novel ini yaitu Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana
Kejora ini yaitu cerita yang bertema badai mimpi berbuah pelangi. Nah, maksudnya di sini adanya kesenangan setelah kesedihan. Nah, hal ini dapat tergambar bahwasanya selama ini rojo ataupun awan rojo panemo ini memiliki kesulitan ataupun ketidakberdayaannya, ataupun awan ini mempunyai keterbatasan dalam keuangan. Nah, hal ini dia lakukan dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan menjalannya dengan tabah. Nah, hal ini dapat berbuah manis seperti pelangi dari adanya badai dan berbuah menjadi pelangi. Jadi tema yang terdapat dalam novel ini yaitu badai mimpi berbuah pelangi. Nah, sedangkan suntur batu selanjutnya yaitu perasaan. Nah, perasaan yang tergambar atau terdapat di dalam novel ini yaitu perasaan mencekam, adanya rasa takut dan juga kesedihan yang dirasakan. Terlihat adanya tangisan yang histeris. Nah, hal ini dapat kita lihat di halaman 136. Nah, dari hal ini dapat kita renungkan juga bahwasanya perasaan yang timbul dalam dalam novel ini yaitu adanya rasa takut, rasa gelisah, adanya perasaan yang mencekam karena adanya badai yang akan terjadi, yaitu sebuah longsor yang terjadi di desanya. Selanjutnya yaitu nada. Dalam karya sastra, nada mengacu pada sikap pengarang terhadap subjek, karakter, ataupun kejadian dalam suatu peristiwa ataupun cerita. Nah, di sini di dalam novel terdapat di halaman 142 yaitu saya tetap ingin sekolah, pasti saya akan sekolah someday. Kalimat awan itu yang cukup menggugah hati Zeta Meramu, semua cerita inspiratif anak gunung yang begitu agung jiwanya. Nah, hal ini dapat kita petik yaitu adanya sikap ataupun nada yang kuat ataupun yang keras dan yakin yang disampaikan oleh awan bahwasanya dia masih bisa bersekolah, dia harus sekolah, dia harus bisa sekolah walaupun harinya ataupun tahunnya itu belum tahu, tetapi di sini dia mempunyai keyakinan, kesungguhan yang kuat untuk bersekolah walaupun dia belum tahu hal itu kapan terwujud. Nah, selanjutnya yaitu suasana. Suasana yang ada dalam novel ini adalah kondisi batin tokoh ataupun perasaan individu dan fisik sekitar ataupun kondisi lingkungan yang bisa membawa pembaca mengetahui bagaimana perasaan dalam tulisan. Seperti yang ada dalam kutipan yaitu pada halaman 109. Saat alam berkehendak, senja itu petir mulai menyambar, terdengar suara guntur menggelegar. Lampu mati. Bu Suci menutup pintu dan jendela rumah dengan segera. Lalu dia berjalan duduk di samping awan yang tiba-tiba sudah membuka buku yang kumal. Nah, di sini juga terlihat jelas bahwasanya suasana yang ada dalam novel itu suasana yang adanya rasa ketakutan ataupun di saat yang mencekam, yaitu pada saat ada petir yang menyambar ataupun guntur yang menggelegar, yang menusuk hati, yang menusuk jiwa, perasaan yang dirasakan oleh si tokoh dalam novel ini, yaitu tadi awan dan juga ibunya. Nah, seketika hal itu terjadi, mereka lalu duduk bersama dan sambil membaca buku yang kumal. Nah, selanjutnya yaitu struktur fisik dari novel Surga Kecil di Atas Awan, yaitu karya Kirana Kejora, yaitu diksi.
Diksi dalam karya sastra adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaan dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita sehingga didapat efek sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini di dalam novel terlihat jelas bahwasanya dalam novel ini menggunakan bahasa Jawa, sehingga apabila kita yang tidak mengerti bahasa Jawa ataupun bukan orang Jawa akan sulit mengerti ataupun memahami apa yang disampaikan dalam novel. Tetapi walaupun demikian, ada juga yang mengartikan dalam bahasa Indonesia, walaupun setelah penggunaan bahasa Jawa ada juga penggunaan bahasa Indonesia, tapi hal tersebut tidak terlalu banyak yang disampaikan dalam novel. Nah, selanjutnya itu citraan. Citraan karya sastra. Citraan merupakan sarana untuk merangsang indera pembaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu, seolah-olah pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan si penulis ataupun merasakan apa yang dirasa seseorang yang ada dalam novel ataupun tokoh yang ada dalam novel, baik itu merasakan sesuatu yang dilukiskan dalam karya sastra yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Nah, terlihat jelas pada halaman pada kutipan sebagai berikut, yaitu berbagai teriakan ketakutan beriringan sambaran petir dan suara guntur bergemuruh hebat melanda desa yang semula nyaman dan tentram itu. Mendadak lautan tanah longsor yang menimpa rumah-rumah yang rata, yang tidak permanen. Sebagian besar rumah di desa itu tiba-tiba rata dengan tanah, terguyur derasnya hujan dan terpaan angin kencang yang datang membawa luapan banjir bersama longsor. Tanah yang berubah desa kecil itu menjadi sebuah rawa. Nah, dapat terlihat jelas bahwasanya citraan ataupun kita yang membaca akan dapat merasakan apa yang disampaikan ataupun yang dilukiskan di dalam sebuah novel tersebut. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya apabila kita membaca, kita dapat merasakan bahwasanya di sana kita dapat merasa bahwasanya adanya petir, adanya angin kencang yang meniup, ataupun adanya sambaran angin yang menggoyahkan kita. Dengan kata lain, adanya luapan air yang kita rasakan, kita merasakan hal yang apa yang kita baca, sehingga terdapat citraan di dalam sebuah novel tersebut. Nah, di sini juga kita merasakan bahwasanya tiba-tiba rata dengan tanah. Kita bisa membayangkan bahwasanya rumah kita yang semula nyaman, semula bagus, dan lain sebagainya, tiba-tiba rata dengan tanah. Nah, hal itu bisa kita rasakan, kita bisa membayangkan hal tersebut. Nah, di sanalah citraan yang terdapat di dalam sebuah novel, yaitu novel Surga Kecil di Atas Awan karya Kirana Kejora. Selanjutnya yaitu majas. Nah, majas ungkapan penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata kiasan. Jadi kata-kata kiasan tersebut mempunyai makna tertentu. Nah, di dalam novel Surga Kecil di Atas Awan ini terdapat majas personifikasi, yaitu seakan-akan benda mati seperti hidup. Nah, di sini terdapat di halaman 24, buku itu bukan hanya jadi jendela, namun juga menjadi sayapmu untuk terbang, mengangkasa, menjelajahi dunia. Nah, telah jelas bahwasanya di sini terdapat majas personifikasi, yaitu seakan-akan benda mati menjadi hidup. Nah, di sini buku yang benda mati bukan hanya gudang ilmu ataupun bukan hanya jendela dunia, tetapi buku juga bisa membuat kita
terbang ke angkasa ataupun menjelajahi dunia. Dengan kata lain, dengan kita membaca ataupun kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita bisa membawa diri kita untuk keluar dari zona yang tidak nyaman, ataupun kita bisa membantu orang-orang di luar, ataupun membanggakan orang yang kita ingin banggakan keluar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi di dalam novel ini terdapat unsur batin dan unsur fisik, yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Sedangkan contoh fisiknya yaitu diksi, citraan, dan juga majas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.